Oke, ada satu Avanza yang nggak laku-laku akhirnya diturunkan harganya jadi sold. Diopennya di 80.500.000 dan tanpa saingan juga sold di harga dasar guys, 80.500.000. Eksterior masih C, interior C, mesinnya juga terkategori di C guys, masih oke banget, masih low kilometer. Jangan sampai kelewatan nih guys. Mudah-mudahan di pekan berikutnya Jazz ini akan turun di 50 juta rupiah dari 65 juta kemarin. Akhirnya sudah turun tapi masih unsold nih. Yang tertarik nih dengan pickup nih, yang banyak nanya pickup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita akan mengikuti prosesi lelang di Balai Lelang Sun pada sore hari ini guys. Ada kurang lebih 20 unit kendaraan di lelang pada sore hari ini. Ada beberapa pendaftar yang mungkin akan mengincar beberapa Calya dan juga mungkin Avanza ya. Cuma nanti akan kita cek aja nih harga terbentuknya berapa, dan juga ada beberapa unit yang nanti unsold, mungkin kita akan coba screening juga nih guys. Buat teman-teman yang tertarik dengan lelang di Balai Lelang Sun, bisa cek aja di deskripsi video gue ini ada informasi tentang Balai Lelang Sun. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, gimana prosesi lelangnya, berapa unitkah yang laku, dan masih berapa unit juga yang unsold? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Oke guys, lelang sudah selesai. Pada proses tadi sudah kita lihat via WhatsApp ya, ada kurang lebih lumayan ada beberapa peserta yang daftar dari 23 unit kendaraan kurang lebih di pool Ciledug dan di beberapa pool Sun di luar kota. Ini ada kurang lebih 5 unit yang sold pada sore hari ini guys. Nah, unit-unit apa aja yang sold dengan harga terbentuknya berapa? Ikutin aja terus nih video gue sampai selesai guys. Oke, ada satu Avanza yang nggak laku-laku akhirnya diturunkan harganya jadi sold nih guys. Nah, ini mobil sold yang pertama. Di depan kita ada Avanza G Automatic Transmission tahun 2011 nih guys, dengan pajaknya mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua agak kurang, interiornya C, mesinnya terkategori agak kurang nih guys. Nah, ini di open turun harga jadi 65 juta rupiah dan terbentuknya sold di harga 65 juta rupiah. Masih cukup lumayan sih guys, masih cukup worth it. Kalau untuk di bagian eksteriornya, kekurangannya ada beberapa di bagian kaki-kaki sih sebenarnya. Yang pernah kita review kemarin, kaki-kakinya velgnya sudah gantian dioplos kaleng seperti ini. Kondisi bannya juga sudah nggak layak pakai guys. Dan untuk di bagian sisa-sisanya sih, untuk bodi masih cukup presisi, masih terbilang cukup oke lah kalau menurut gua. Cuman baliknya di kaki-kaki nih, interior masih cukup, mesinnya terkategori butuh di tune up lagi. Sekali lagi nih, selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Avanza G Automatic Transmission tahun 2011 nih guys, dari Balai Lelang Sun dengan pajak mati di Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua kurang, interior cukup, mesinnya terkategori agak sedikit kurang. Nah, ini di open di 65 juta rupiah, sold di harga dasar guys, tanpa ada saingan di 65 juta rupiah. Oke, unit berikutnya yang laku, ada beberapa Calya yang laku, kita akan screening satu-satu. Di depan kita nih ada Toyota Calya E manual transmission tahun 2008 guys, dengan pajaknya masih hidup sampai Mei 2022 nanti atas nama PT. Eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Di opennya di 80.500.000 dan tanpa saingan juga, sold di harga dasar guys, 80.500.000. Dengan kondisinya pernah kita review juga nih yang warna silver, ada beberapa unit lagi yang masih sold, dan ini sold di harga dasar. Selamat nih kepada pemenangnya dari Balai Lelang Sun mendapatkan Calya E 2018 manual transmission. Masih serba C, masih serba oke, atas nama PT, semua dokumennya lengkap termasuk SPH-nya, dan ini di open di 80.500.000, soldnya juga di harga dasar tanpa saingan 80.500.000 guys. Selamat kepada pemenangnya. Lanjut nih, berikutnya yang warna putih nih guys di depan kita. Ini laku kan om ya? Nah, ini juga sold nih, akan langsung dibawa. Ini adalah Calya juga tipe E manual transmission tahun 2018 dengan pajak masih hidup sampai bulan Mei 2022 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori di C, dengan kondisi yang menurut gue ini agak sedikit kusam ya di bagian eksteriornya, dan juga di bagian belakang ada beberapa yang harus di repair karena pintu bagasinya nih ada yang bekas nabrak nih guys. Cuman di bagian interior sama mesin masih terkategori cukup nih guys. Nah, ini adalah di kondisi di bagian belakang yang
bekas nabrak, jadi harus ada repair body di bagian belakang. Dan kalau untuk di bagian eksterior lainnya nih kayaknya butuh dipoles, masih akan bisa nolong sih, masih agak kusam tapi bisa dipoles. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, sisanya masih terkategori cukup oke nih guys. Oke, ini adalah Calya kedua yang laku ya pada sore hari ini. Selamat kepada pemenang yang mendapatkan Toyota Calya E manual transmission, eksterior C, interior C mesin C, atas nama PT, SPH-nya lengkap, dan juga surat-surat lainnya lengkap. Pajak masih hidup sampai bulan 5 2022 nanti. Di open di harga 80.500.000, sold tanpa saingan di harga dasar guys, 80.500.000. Selamat kepada pemenangnya. Lanjut, unit berikutnya yang laku di depan kita ada Toyota Rush tipe S automatic transmission tahun 2009. Ini tipe tertingginya pada masa itu. Pajak mati di bulan April 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C, dan ini masih terbilang kilometer masih rendah ya guys, belum nyampe ratusan ribu guys. Di opennya di harga 75 juta rupiah dan sold di harga 82.500.000. Selamat nih kepada pemenang yang mendapatkan Rush tipe S automatic transmission, masih oke banget. Ini hanya butuh dicuci, poles lagi, udah keren lagi, bisa dipajang di rumah atau dipajang di showroom nih. Ini juga udah oke banget. Harganya pun masih di 80 jutaan terbentuknya. Jadi masih kalau untuk dijual masih lumayan lah, masih oke nih guys. Dengan kondisi di bagian eksterior, catnya masih oke. Headlamp kita bisa lihat masih oke, termasuk fog lamp. Di bagian kaki-kakinya, velg masih bawaan dari OEM-nya, termasuk di bannya masih cukup sangat layak pakai. Spion tanduk masih ada, masih cukup presisi. Hanya ada beberapa baret-baret yang butuh dispet lagi di bagian over fender depan, kiri, dan kanan. Sisanya hanya baret-baret dan penyok-penyok kecil pemakaian guys. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di belakangnya, defogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler, roof rail, dan juga wiper masih lengkap. Jadi masih oke nih untuk di bagian eksterior. Oke, sekali lagi nih selamat kepada pemenang yang mendapatkan Toyota Rush tipe S, tipe tertinggi ya pada masanya tahun 2009 automatic transmission. Pajak mati di April 2020 kemarin. Eksterior masih C, interior C, mesinnya juga terkategori di C guys. Masih oke banget, masih low kilometer pada tahunnya ya, 2009. Dan ini di open di 75 juta rupiah, sold atau harga terbentuknya di 82.500.000. Sekali lagi, selamat kepada pemenangnya. Lanjut nih guys, berikutnya ada satu Calya lagi yang sold nih pada hari ini. Ini yang berikutnya laku silver nih guys. Ini adalah Toyota Calya tipe E lagi, manual transmission tahun 2018. Eksterior C, interior C, mesin C, atas nama PT, SPH-nya ada, dan surat lainnya juga lengkap. Nah, ini di open juga di 80.500.000. Tanpa saingan juga, sold di harga dasar guys, 80.500.000. Jadi semua Calya di 5 unit yang sekarang ini dilelang itu sold di 3 unit ya. Sisanya 2 unit nih, ada warna merah dan juga warna hitam. Ini masih unsold, semoga di pekan berikutnya nih harganya akan turun nih di 80.500.000. Kita cek nih pekan berikutnya, nanti kita lihat aja. Nah, sekarang nih sekali lagi selamat nih kepada pemenang yang mendapatkan Toyota Calya E 2018 manual transmission. Pajak masih hidup, surat-suratnya juga lengkap guys, atas nama PT ya. Di opennya di 80.500.000, sold di harga dasar tanpa ada saingan 80.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya E manual transmission 2018 guys. Ada 5 unit yang laku ya dari Rush, Calya, dan juga Avanza. Dan ini ada Calya lagi yang di harga 80 jutaan, tipe E 2018 manual transmission, sisa 2 nih guys. Dari kemarin sudah turun-turun harga dan akhirnya sold 3 unit, sisanya ada 2 unit nih guys, warna merah dan warna hitam, 2018 manual transmission. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih, masih unsold ada 2 unit Calya untuk di balai langsung pada event lelang berikutnya nanti. Langsung aja guys, update di balai langsung nih. Harganya sekarang di 80.500.000. Untuk next event kita lihat nih, akan turun di harga berapa untuk Calya E 2018 manual transmission. Pajak masih hidup, atas nama PT, surat-suratnya lengkap termasuk SPH-nya. Langsung aja guys, cek di balai langsung, jangan sampai ketinggalan nih guys. Masih ada 2 unit Calya tipe E manual transmission, kondisinya masih serba cukup guys. Di depan kita juga masih ada yang unsold Jazz nih guys, di GE8 nih guys, tahun 2010. Ini masuk ke tipe E automatic transmission dengan pajak mati di Desember 2020 kemarin. Catatannya ini yang terberatnya adalah di bagian nomor rangkanya sudah rusak dan berkarat. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open di 99 juta rupiah, masih unsold. Kita cek di pekan berikutnya akan turun di harga berapa, ataukah masih lelang juga di pekan berikutnya. Teman-teman pastikan lagi nih, update di balai langsung untuk Jazz GE8 2010 automatic transmission. Ini tipe E guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz, kondisi masih serba C, dengan catatan nomor rangka yang sudah berkarat dan rusak, ini di open saat ini di 99 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan nih guys, mudah-mudahan di pekan berikutnya Jazz ini akan turun harga. Lot berikutnya yang masih unsold nih, di depan kita nih ada Toyota Avanza S guys, manual transmission 2009.
Dengan pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin, eksteriornya menurut gua kurang, interiornya kurang, dan mesinnya terkategori sedikit kurang. Sudah turun harga ya dari 75 kemarin, sekarang di open di 60 juta rupiah. Kita cek pekan berikutnya akan turun harga lagi. Cuman kita cek dulu nih untuk di bagian eksteriornya, kenapa gue bilang kurang. Yang pertama di bagian kaki-kakinya, velgnya sudah dioplos seperti ini dengan velg kaleng ya, dan kondisi bannya juga kurang layak pakai. Banyak baretan kasar, kusam, dan juga di bagian headlamp, fog lamp ini juga sudah sangat kusam kalau menurut gua. Nih unitnya agak miring ke sebelah kiri karena sebelah kiri bannya dua-duanya sudah bocor nih guys. Jadi harus dipompa atau ditambel lagi, bahkan harus diganti sebenarnya. Di bagian interiornya cukup kusam dan di bagian belakangnya pun juga agak kusam menurut gua. Jadi harus disiram lagi dan juga dipoles lagi. Interiornya pun juga harus disalon dan mesinnya juga harus di-tune up kembali. Ini masih unsold nih guys. Kalau yang tertarik teman-teman dengan estimasinya masuk, ada Toyota Avanza tipe S manual transmission tahun 2009 nih guys. Pajaknya mati di Juni 2020 kemarin. Eksteriornya kurang, interiornya juga kusam ya. Mesinnya terkategori D. Nah ini di open di 60 juta rupiah, sudah turun harga kemarin guys. Kita cek berikutnya apakah akan dilelang kembali dan akan turun harga lagi. Pastikan lagi teman-teman update di Balai Lelang Sun. Lanjut berikutnya EPV yang sudah turun harga tapi masih unsold. Ini ada EPV GX atau DLX manual transmission di tahun 2010. Dengan pajaknya mati di bulan September 2020 kemarin. Eksteriornya kurang, interiornya cukup ya menurut gua, mesinnya terkategori kurang. Nah sekarang di open di 50 juta rupiah dari 65 juta kemarin. Akhirnya sudah turun tapi masih unsold nih. Dengan kondisinya di bagian eksteriornya untuk depan dan belakang tulangannya sudah ada yang agak sedikit keriting, sudah ex repair. Jadi bagian depan sama bagian belakang ini pernah ada nabrak. Lalu di bagian velgnya sudah kalengan seperti ini dengan profile bannya diperbesar, cuman masih cukup layak pakai. Ada beberapa X stiker di bagian bodinya jadi harus dihilangkan kembali. Bagian underguardnya juga sudah nggak ada nih untuk kawat di bagian underguardnya. Lalu sisanya sih masih terbilang cukup presisi, hanya butuh dipoles lagi sih sebenarnya. Untuk X stiker dan kusam-kusamnya ini agak sedikit hilang, cuman velgnya juga harus diganti. Nah ini mesinnya terkategori harus butuh di tune up juga, agak sedikit kurang ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih sudah turun harga saat lelang ini adalah Suzuki EPV DLX manual transmission tahun 2010 dengan pajaknya mati di September 2020 kemarin guys. Eksteriornya menurut gua D, interiornya menurut gua masih cukup nih, mesinnya terkategori D. Di open di 50 juta rupiah. Kita cek pekan berikutnya apakah harganya akan turun atau enggak. Teman-teman pastikan lagi cek di Balai Lelang Sun. Lanjut masih ada Avanza yang unsold di depan kita nih, Avanza E guys. Di depan kita nih ada Toyota Avanza E manual transmission 2013 atas nama PT, SPH dan dokumen lainnya masih lengkap dengan pajaknya mati di bulan September 2019 kemarin. Sayang nih jadi salah satu PR. Ini 2013 di open di 75 juta rupiah. Kondisinya eksteriornya kurang, interiornya C menurut gua dan mesinnya terkategori C arah ke D. Ya ini 75 juta dengan kondisi yang sudah kita lihat di depan kita agak diceperkan ya kayaknya nih kondisi di bagian depannya. Untuk di bagian eksterior catnya sudah kusam dan ini harus butuh disiram lagi sih kalau menurut gue, sudah ngemit banget. Untuk di headlamp yang sebelah kanan depannya nih sudah mengusam seperti ini, tapi masih terbilang cukup presisi. Hanya saja di bagian lisplang sebelah kanan bawah itu juga sudah kena, jadi harus di repair body. Nah kalau mau oke sih harus reparasi body dan ini juga harus disiram ulang nih biar oke lagi, dan per di bagian depan juga harus dinaikkan dengan bagian velgnya juga diganti dengan yang tipe G ini biar oke lagi. Karena tipe E masih velg kaleng ya, wajar, cuman nggak masalah. Mudah-mudahan di pekan berikutnya nih akan dilelang lagi dan turun harga. Buat teman-teman nih yang estimasinya masuk, di depan kita ada Toyota Avanza E manual transmission tahun 2013 nih guys. Pajak mati di September 2019 kemarin. Atas nama PT, SPH-nya ada dan dokumen lainnya juga lengkap. Eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori agak sedikit kurang. Di open di 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih guys, langsung cek di Balai Lelang Sun. Nah, ada unit niaga juga yang masih unsold 40 jutaan nih, masih belum laku juga. Di depan kita nih ada Suzuki Carry ST 150 pick up ya, manual transmission. Dengan pajak mati di November 2019 kemarin. Eksteriornya C arah ke D, interiornya C, mesinnya terkategori C arah ke D. Nah, saat ini nih di open di 40 juta rupiah masih unsold dengan kondisi di bagian eksteriornya. Kalau untuk di cabinnya nih, single cabin depannya nih masih cukup oke ya, untuk operasional nih masih oke. Ini juga bekas mobil storing juga untuk perusahaan atau BUMN. Dan untuk di bagian baknya yang mega cargo ini sayang ya, sudah banyak karat dan juga sudah banyak kropos nih. Jadi teman-teman bisa lihat udah kropos depan belakang. Sisi dalamnya pun juga sudah ada yang kropos nih guys. Jadi kayaknya nih harus di plink coat lagi dan harus di repair body lagi untuk di bagian baknya. Kalau kita lihat sih di bagian sasis, kaki-kaki sih masih aman, tapi untuk di bagian ban sayang nih kondisinya sudah tipis dan kurang layak pakai sih kalau menurut gua ya.
Nah ini buat teman-teman yang tertarik nih dengan pickup nih, yang banyak nanya pickup, masih ada nih unsold di depan kita Carry ST ya, Futura pickup tahun 2013. Pajak mati di November 2019 kemarin, eksteriornya kurang menurut gua, interiornya C, mesinnya terkategori C arah ke D. Di open saat ini di 40 juta rupiah. Kita cek nih di pekan berikutnya apakah harganya akan turun. Jadi teman-teman pastikan lagi cek di Balai Lelang Sun untuk update-nya unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya guys. Masih ada lagi Jazz yang kemarin masih unsold nih, Jazz GD3 guys, IDSI Automatic Transmission tahun 2007, pajak mati di Juni 2018 kemarin. Eksteriornya kurang, interiornya C, mesinnya terkategori sedikit arah ke kurang. 46 juta rupiah masih unsold nih guys, dan ini kekurangannya di bagian eksterior. Selain kusam, velgnya sudah gantian, juga bukan bawaan dari Jazz-nya. Di kaca depannya nih guys, ini sudah pecah jadi harus diganti. Lalu di bagian sisa-sisanya nih kondisi kusam, interior masih cukup sih, mesinnya juga masih kategori agak sedikit kurang. Nah ini saat ini di open di 46 juta rupiah nih guys, masih unsold, dan ini masih bertahan di Balai Lelang Sun. Jadi semoga di event lelang berikutnya harganya akan turun. Buat teman-teman pastikan lagi nih, ada Jazz GD3 1500 cc Automatic Transmission, yang ini IDSI ya, bukan VTEC. Pajak mati di Juni 2018. Ini jadi salah satu PR, termasuk di bagian eksterior yang kurang ya. Interiornya masih cukup, mesinnya terkategori C arah ke D. Nah saat ini di open di 46 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Satu lagi, list but not least yang masih unsold nih, yang akan kita review pada sore hari ini, ada Grand Livina XV guys, Automatic Transmission tahun 2010 di depan kita. Dengan pajaknya sayang jadi PR di bulan Juli 2018 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya sayang terkategorinya kurang ya, karena mesinnya kasar, kayak ada metal yang kena di bagian mesinnya. Di opennya di 42 juta rupiah saat ini, dan kita cek nih pekan berikutnya kalau masih dilelang harganya akan turun di berapa. Nah ini kondisi sering kita review karena sudah beberapa kali lelang masih unsold juga ya, sama kayak Jazz yang hitam, tapi nggak menutup kemungkinan harganya akan turun drastis ya, sama kayak si Avanza di depan kita yang G, ini sudah akhirnya laku, turun harga di 60 juta rupiah. Nah ini dia nih guys, untuk si Livina XV 2010 nya, sayang pajaknya PR nih 2018 kemarin. Nah jadi buat teman-teman yang estimasinya masuk nih, semoga nih pekan berikutnya harganya akan turun. Ada Nissan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2010 di depan kita. Kondisi masih jalan, hanya saja di bagian mesinnya nih agak bunyi kasar karena ada metal yang kena nih guys. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori E nih kalau menurut gua. Di open saat ini di 42 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun. Untuk event lelang berikutnya, semoga harganya akan turun guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi update dari Balai Lelang Sun pada sore hari ini. Event lelang pada hari Kamis ini di Balai Lelang Sun ada kurang lebih 20 unit kendaraan yang dilelang pada sore hari ini, dan kurang lebih 5 unit yang laku ya. Dan tadi ada beberapa unit yang unsold yang sudah kita review. Semoga event berikutnya akan turun harga, dan pastikan teman-teman cek di deskripsi video gue ini untuk informasi Balai Lelang Sun lebih lengkap lagi. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Sun. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye. Bye.